Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Kembali hadir untuk Anda kawan Kojah Sastra edisi spesial peringatan Hari Ibu. Dan kawan, tahu gak sih kenapa tanggal 22 Desember ini diperingati sebagai Hari Ibu? Iya, ceritanya gini, sebenarnya peringatan Hari Ibu di Indonesia ini mulai dilaksanakan sejak tahun 1938. Jadi kalau dihitung dari 1938 ya, tahun ini merupakan tahun ke-82 peringatan Hari Ibu. Tetapi apa sih alasannya kenapa dipilih tanggal 22 Desember? Sebab karena tanggal itu ditetapkan untuk mengenang momentum tanggal yang sama di tahun 1928. Ada peristiwa apa pada tanggal itu, 22 Desember 1928? Nah, pada waktu itu sejumlah perempuan Indonesia yang tergerak untuk ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia menggelar Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Kongres ini dihadiri oleh 600 perempuan dan diselenggarakan di Pendapa Dalem Jayadipuran, Yogyakarta. Nah, kongres ini sendiri kawan diinisiasi oleh Suyatin. Dia waktu itu masih seorang gadis, usianya baru 21 tahun. Luar biasa ya, gadis lajang itu masih 21 tahun sudah bisa menggagas bagaimana membuat perkumpulan yang dalam jumlah besar. 600 pada masa itu besar. Nah, adapun isu-isu yang dibahas pada kongres ini terkait kesejahteraan perempuan. Mulai dari perkawinan anak, pendidikan anak bagi perempuan, kemudian taklid perjanjian dalam pernikahan Islam gitu ya, poligami, bahkan tunjangan untuk janda dan anak yatim. Hadir dalam kongres itu wakil-wakil dari Perkumpulan Budi Utomo, kemudian PNI, Pemuda Indonesia, PSI, Wal Fajri, kemudian Jong Java, Jong Madura, Muhammadiyah, dan Jong Islam Minten Bon. Nah, tokoh-tokoh lain seperti Mr. Singgi, Dr. Supomo dari Budi Utomo ya, terus kemudian Mr. Suyudi dari PNI, kemudian Sukiman Wiryo Sanjoyo dari Syarikat Islam, dan juga Adi Hani juga hadir dalam kongres tersebut. Ada juga Rangkayo Khairul Syamsu Datuk Temenggung atau Nyonya Temenggung, istri dari Pati Datuk Temenggung, yang merupakan bawahan dari Charles Olke van der Plas. Ini juga hadir dalam acara tersebut. Nah, usai acara, perempuan Minang ini kemudian menulis laporan berjudul Verslag van het Kongres Perempuan Indonesia gehouden te Yogyakarta van 22 tot 25 Desember 1928. Laporan itu kemudian menjadi bagian dari catatan penting dalam yang dirujuk atau yang direferensikan untuk pembentukan atau menjadi dasar bagaimana kongres ini pernah terselenggara. Dokumen penting gitu ya. Nah, selain membicarakan isu-isu keperempuanan, kongres tersebut ada juga pementasannya. Ada pementasan drama waktu itu dalam rangkaian pembukaannya. Di situ ada pertunjukan drama tanpa suara yang mengisahkan tentang cerita Dewi Sinta membakar diri, kemudian Sri Kandi dan Perikatan Istri Indonesia. Nah, di hari kedua diisi juga pertunjukan menyanyi dari anak-anak Siti Sukaptinah ya. Ini juga menyampaikan asas kongres. Nah,
hal lain yang menarik lagi dari Kongres Perempuan pertama ini, seperti juga Kongres Pemuda kedua yang dilangsungkan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Perempuan ini juga ternyata menekankan pentingnya persatuan. Sampai-sampai mereka tidak ingin dipecah belah dengan apapun, termasuk oleh isu-isu agama. Nah, Nyonya Temenggung mencatat Rukun Wanidio ini mengusulkan masalah agama sebisa mungkin mereka hindari untuk dibicarakan dalam kongres. Bahkan tokoh yang menjadi anggota organisasi keagamaan tidak boleh atau bahkan tidak dapat dipilih menjadi ketua. Padahal, sebagaimana dicatat Slamet Mulyana, penyelenggara kongres ini berasal dari bermacam etnis dan agama di Indonesia, termasuk diantaranya wanita Utomo, kemudian Putri Indonesia, wanita Katolik, Aisyah, wanita Mulyo, perempuan-perempuan Serikat Islam, perempuan-perempuan Yong Java, Yong Islam Mintenpon, dan juga wanita Taman Siswa. Nah, di sisi lain Kongres Perempuan ini juga sempat membuat geram kelompok feminis Eropa yang tinggal di Eropa waktu itu. Alasannya mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam kegiatan ini. Hanya perempuan-perempuan atau ibu-ibu pribumi Indonesia yang boleh mengikuti kegiatan ini. Itu yang buat mereka geram. Ya, tapi di satu sisi salut dengan ibu-ibu ini, karena pada waktu itu kita bisa bayangkan ya, bagaimana Indonesia pada masa itu di bawah tekanan penjajah gitu ya. Tapi perempuan-perempuan ini berani mengambil sikap tegas pula. Bahkan mereka berani meneguhkan keindonesiaannya sekaligus mempererat persatuan bangsa. Bagaimana dengan sekarang? Anda yang tahu ya. Nah, sebentar itu kawan, untuk gagasan membuat peringatan Hari Ibu ternyata baru muncul pada saat dilangsungkan Kongres Perempuan ketiga pada tahun 1938. Tujuannya pada waktu itu adalah memperjuangkan kemerdekaan dan memperbaiki keadaan perempuan Indonesia. Nah, dalam Kongres ketiga ini, isu perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita, kemudian menghentikan pernikahan dini serta perdagangan perempuan dan anak rupanya menjadi isu sentral yang ramai dibicarakan. Namun baru beberapa tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 22 Desember 59, saat peringatan Kongres ke-25 diselenggarakan, peringatan Hari Ibu baru dikukuhkan melalui Dekrit Presiden RI nomor 316 tahun 1959 dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno, ditetapkan sebagai tanggal 22 Desember ini sebagai Hari Ibu. Koja Sastra.